Dalam sebuah wawancara yang tayang di Kompas TV pada 2021, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah menyatakan setiap warga negara bebas memberikan kritik terhadap Polri. Ia menekankan bahwa siapapun yang berani memberikan kritik paling pedas kepada polisi akan menjadi sahabat Kapolri. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Mungkin itu yang melandasi band asal Purbalingga bernama Sukatani menciptakan lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Sebuah kritik cadas untuk anggota kepolisian yang melanggar aturan. Namun, alih-alih dirangkul menjadi sahabat, mereka mengalami pembungkaman yang berujung pada klarifikasi dan penarikan lagu dari seluruh platform musik. Band Sukatani merupakan band punk asal Purbalingga yang telah malang melintang sejak 2022. Band itu digawangi oleh Electrogay sebagai gitaris dan produser, serta Twister Angel sebagai vokalis. Kehadiran Sukatani dalam belantika musik arus bawah langsung menyita perhatian. Mereka tampil nyentrik dengan mengenakan balaklava dan menciptakan lagu-lagu cadas yang menyuarakan perlawanan serta penuh kritik termasuk untuk institusi polisi. Lagu yang kini menjadi polemik berjudul Bayar, Bayar, Bayar merupakan bagian dari album Gelap Gempita yang dirilis pada 2023. Lagu Bayar, Bayar, Bayar menggambarkan pengalaman seseorang yang harus selalu membayar ketika berurusan dengan polisi. Dalam lirik, mau bikin SIM bayar polisi misalnya, tentu bukan rahasia lagi jika banyak anggota kepolisian yang merangkap sebagai calo SIM. Pada 2016 misalnya, sebanyak 17 polisi ditangkap karena membantu pengurusan SIM dan surat-surat kendaraan yang tidak sesuai dengan prosedur. Masih di tahun yang sama, 6 anggota polisi ditangkap karena menjadi calo SIM dengan biaya ratusan ribu rupiah. Hal bayar membayar pembuatan SIM nyatanya bukan hanya dilakukan oleh polisi berpangkat rendah. Polisi jabatan tinggi pun turut melakukan aksi yang sama. Mantan Kapolres Kediri AKBP Erik Hermawan misalnya ditangkap karena melakukan pungli pembuatan SIM pada 2018. Kepala polisi ini menerima setoran 40-50 juta setiap minggunya, sedangkan jajaran di bawahnya menerima jatah 10-15 juta per minggu. Tak sampai di situ, Irjen Pol Joko Susilo yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri terbukti melakukan korupsi pengadaan simulator SIM pada 2012 yang merugikan negara mencapai 121 miliar rupiah. Selanjutnya, dalam lirik Ketilang di Jalan Bayar Polisi, Lapor Barang Hilang Bayar Polisi, Sukatani tentu mengambil contoh dari banyaknya kasus pungli yang dilakukan oleh polisi. 15 anggota polisi terjaring dalam operasi tangkap tangan Polda Riau saat melakukan pungutan liar. Oknum Polantas yang menilang sopir truk namun meminta damai dengan 1 karung bawang viral di media sosial. Nah, ini dia video oknum polisi Satuan Lalu Lintas diduga menerima uang pungli dari seorang pelanggar lalu lintas di Palembang, Sumatera Selatan. Data kepolisian tahun 2016 saja menyebut 235 polisi terlibat pungli dan pemerasan. Pungli-pungli berskala kecil yang dilakukan polisi di jalanan tak terhitung jumlahnya. Video-video viral anggota polisi memalak uang dengan dalih uang damai bukan hal yang sulit ditemukan. Dari yang meminta uang puluhan hingga ratusan ribu hingga dengan sekarung bawang. Banyaknya kasus pungli di kepolisian membuat seorang polisi berinisial HR nekat membuat tulisan sarang pungli di dinding gedung Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Pihak polisi kemudian menyatakan HR mengalami gangguan jiwa. Selain uang damai tilang, lapor kehilangan barang juga dijadikan anggota polisi nakal untuk mengeruk keuntungan. Baru-baru ini, 2 polisi meminta uang sebesar 200 ribu kepada 2 turis yang sedang membuat laporan atas penjamretan yang dialaminya di Bali. Jauh sebelum itu, seorang warga asal Surabaya bernama Rian juga dimintai uang 400 ribu oleh petugas saat melaporkan kehilangan motor. Lirik selanjutnya, mau babat hutan bayar polisi, mau korupsi bayar polisi, juga bukan bualan. Banyak sekali kasus di mana aparat menjadi pelindung dari cukong-cukong kayu ilegal yang merambah hutan semena-mena agar tak tersentuh hukum, atau menjadi backing tambang-tambang ilegal yang merusak ekosistem alam. Selain itu, ada juga yang kerap terlibat dalam kasus-kasus korupsi atau bahkan membantu terpidana koruptor meloloskan diri. Pada 2006 misalnya, kasus pembobolan Bank BNI yang dilakukan oleh Adrian Waworuntu dan Mere Pauline menyeret para petinggi polisi seperti Kabariskim Polri Komjen Pol Purnawirawan Suyitno Landung dan Direktur 2 Ekonomi Khusus Bariskim Polri Brigjen Pol Purnawirawan Samuel Ismoko. Keduanya menerima suap dari Adrian berupa mobil dan cek senilai 200 juta agar bisa kabur dan meloloskan diri dari penyidikan. 2 pejabat tinggi polisi, Irjen Pol Raja Irisman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas, yang saat itu menjabat sebagai Direktur 2 Ekonomi Khusus Bariskim Mabes Polri, diduga turut andil dalam membuka blokir rekening terdakwa korupsi pajak Gayus Tambunan senilai 28 miliar, yang sebelumnya dibekukan untuk kepentingan penyidikan. Tak hanya itu, 9 polisi penjaga rutan juga menerima suap dari Gayus Tambunan agar dirinya bisa leluasa keluar masuk tahanan dan pelesiran ke Bali sambil menonton pertandingan tenis.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri terus mendalami kasus dugaan suap penghapusan Red Notice Joko Chandra. Penyidik memanggil 3 tersangka. Kemudian ada 3 petinggi polisi, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, dan Irjen Napoleon Bonaparte terlibat membantu Joko Chandra, terpidana kasus Bank Bali, bisa bebas keluar masuk dan berkeliaran di Indonesia tanpa terdeteksi pada bulan Juni 2020. Lirik mau jadi polisi bayar polisi juga merupakan realita yang sering terjadi. Berapa banyak kasus calo penerimaan siswa yang bertengger di headline media. 2 polisi di Jawa Tengah misalnya didakwa menerima uang suap mencapai 2,6 miliar untuk meloloskan sejumlah calon bintara polisi. 4 polisi juga terlibat dalam kasus calo pendaftaran Akpol hingga 4,9 miliar di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu cara kritik paling ampuh memang melalui seni. Kritik lewat tulisan yang terstruktur belum tentu polisi baca. Kritik lewat media sosial bisa saja tertimpa UU ITE. Kritik lewat coretan di dinding dikata gangguan jiwa. Mungkin lewat bait-bait lagu dan irama musik, polisi bisa introspeksi sekaligus menikmati. Namun, alih-alih menerima kritik dengan hati lapang, polisi justru bertindak buru-buru. Tindakan seperti ini yang justru merusak citra polisi itu sendiri. Saya Muhammad Syifa Lutfi, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Cita Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar, 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 lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar, 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 lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar, Bayar, Bayar. Karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani. Setelah lagu tersebut viral, Sukatani menarik lagu tersebut dari semua platform musik, sehingga memunculkan dugaan adanya tekanan dari pihak polisi. 2 personelnya juga meminta maaf kepada Kapolri dan kepolisian melalui media sosial mereka. Tapi, bukankah pengkritik Polri dianggap sebagai sahabat? Mengapa harus klarifikasi? Apakah benar kalau masyarakat tuh takut kritik, Pak? Karena kalau enggak, pasti akan berhadapan dengan polisi. Stigma itu memang sudah terjadi, sudah tertanam. Jadi memang harus diubah dengan bagaimana kemudian kita berusaha menunjukkan bahwa Polri tidak anti kritik, pemerintah tidak anti kritik. Terkait dengan masalah kritik ini pun kita juga rubahlah wajah kita. Bagaimana kemudian jangan sampai polisi ini dicap anti kritik. Memang perlu banyak perbaikan di lapangan karena memang merubah mindset tidak mudah. Sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Walaupun mereka mengaku permintaan maaf itu tanpa paksaan dari siapapun, namun publik tak henti-hentinya mendesak polisi untuk berterus terang. Belakangan, terungkap adanya 6 personel polisi yang diduga melakukan intimidasi terhadap Sukatani. Namun, hasil pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah menyimpulkan bahwa para anggota tersebut telah menjalankan tugasnya secara profesional. Nihil. Jadi klarifikasi itu hanya sekedar kita ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pembuatan lagu tersebut. Dan ikut kita mengapresiasi dan itu merupakan kritikan terhadap Polri yang sifatnya membangun dan itu sebagai masukan untuk perbaikan kita ke depan. Kini, saat desakan kepada polisi mencuat, polisi kembali mengizinkan lagu tersebut dinyanyikan dan diedarkan. Sukatani bukan satu-satunya seniman yang mengalami represi dan pembungkaman akibat karya pedas yang menghunus sebuah institusi maupun negara. Publik masih menanti slogan-slogan anti kritik dari polisi yang bukan hanya muncul berupa kata-kata atau gimmick, tapi tindakan yang nyata.